Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kembali lagi ke channel gua, channel Adik Channel ya. Kali ini gue akan tutorial caranya membuat cilok jepret. Sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ikuti channel gue. Oke, pertama-tama kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Setelah itu kita tunggu selama 24 jam. Kamu wajib lapor ke Pak RT Ujang. Setelah kita menunggu lama, kita lihat dulu teflon terlebih dahulu. Oh, ternyata ada yang hitam. Setelah itu kita masukkan terigu 1 parapat. Kalau bahasa Indonesia mas 1/4 salah. Lalu si plastik nanti diperet-peret kayak gini ya guys, supaya merata, lalu simpan ke teflon. Setelah itu kita buka sagu buat penyedap rasa biar cakil-cakil gitu kayak ngejepret. Ternyata membuka plastik sagu itu sangatlah susah, harus menggunakan tenaga dalam. Kita lihat teflon ternyata ada aman. Setelah terbuka plastiknya, lalu kita cocorkan karena baskom sampai semuanya ya guys, jangan ada yang tersisa, soalnya kita terkena mubazir. Semuanya kita tuang ke dalam baskom, lalu kita masukkan garam secukupnya, sekitar 2000 butir atau 3000 butir lah. Ternyata masukin 3000 butir itu tidak sangatlah mudah ya, harus dengan teknik magnetik atau yang disebut gaya gravitasi bumi. Setelah itu tunjuk biar dia terkena ancaman oleh kita, supaya cepat dalam menghitung 1000 butir atau 3000 butirnya ya guys. Setelah itu kita masukkan sasa secukupnya, kalau dalam bahasa Cina itu mecin ya guys, sekitar 3000 butir seperti yang tadi. Iya. Setelah itu kita masukkan masako atau roiko juga bisa ya guys. Setelah itu kita masukkan air yang mendidih itu ya guys, jangan lupa sampai mendidih seperti perasaan kita yang saat disakiti. Oh, asik. Setelah masukin kita kocek-kocek pakai sendok ini ya guys, sampai merata, jangan sampai ada yang tersisa. Masukkan air sedikit demi sedikit, kita masukkan. Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai merata, jangan sampai ada yang tidak merata ya guys, karena pembuatan cilok jepret ini sangatlah susah. Lalu kita putar-putar si baskom ini ya guys, supaya ada tekanan magnetik. Lalu deplek-deplek seperti yang barusan. Masukkan air lagi guys, kekurangan air kita. Setelah itu kita gotong royong untuk menguak-uak atau mengaduk semuanya adukan ini atau adonan ini ya guys. Sangatlah panas di tangan ketika lagi diaduk. Ternyata cepat sekali ya guys. Adonan ini mengandung karet-karet atau ubi karet. Mengaduk-aduk adonan ini harus menggunakan 3 orang atau 4 orang lebih ya guys, karena sangatlah susah dan panas sekali. Karena adonan ini terlalu banyak, kita harus masukkan lagi 1 perapat sagunya ya guys. Seperti tadi, sagu ini sangatlah susah dibuka, harus menggunakan tenaga dalam. Alhamdulillah sebentar lagi terigunya mau kebuka ya guys, kita doakan saja. Alhamdulillah ternyata terigu ini bisa dibuka cukup dalam 3 menit. Lalu kita tuangkan ke dalam baskom yang sudah terisi adonan sampai semuanya. Jangan tertunda. Kenapa ditunda anjir? Go. Setelah itu Iban pun memasukkan lagi karena ada yang ditunda. Ternyata belum beres sagunya ya guys. Setelah semuanya dimasukkan, lalu kita perat plastiknya guys. Setelah itu kita aduk-aduk lagi dan masukkan air
setelah adonan sudah menggumpal seperti gini ya guys, itu tandanya kita udah mau tahap-tahap penggorengan atau pengkuluban tuh, sampai si baskom nanti ngangkat-ngangkat begini adonan itu ya guys. Kita harus menggunakan sendok, tapi sendok tidak mau, ya udah kita masukkan saja ke dalam adonan dan cabut sendok yang sudah disiksa, lalu kita ancur-ancurkan lagi seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya kita akan memulai tahap penggorengan ya guys. Kita alungkan dulu cilok jepret terlebih dahulu ke dalam katel, lalu saya pun akan menunjukkan freestyle-nya yang sangat bagus itu. Kita lihat ya guys. Oke, setelah freestyle si chef pun akan melamun. Ternyata chef kesusahan untuk membuat adonan ini guys. Kita buat bulat-bulat terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam katel sebanyak mungkin ya guys, soalnya kita akan membagikan ke anak-anak yatim atau bantuan sosial bagi masyarakat. Sebagai masyarakat kita harus membagikan sosial, atau sosial dibagikan oleh masyarakat. Jangan dengarkan aki-aki yang ada ya guys. Kita harus fokus membulat-bulatkan adonan ini ke dalam katel sampai semuanya kita bulat-bulatin dulu seperti cilok jepret yang kita buat ini ya guys. Kalau ada yang nempel, kita harus masukkan ke dalam katel biar dia kepanasan. Saya pun terasa gembira membuat cilok ini ya guys. Oke, sebelum menunggu ciloknya sudah semua, lalu kita ulek bumbu sintu terlebih dahulu ya guys. Tuangkan air panas secukupnya, lalu kita aduk-aduk di dalam sanubari hati ini ya guys, atau di dalam ulekan cowet lah kalau bahasa Cinanya ya guys. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata bumbu sintinya, jangan sampai ada yang tumpah. Masukkan lagi air secukupnya. Ternyata membuat adonan bumbu sinti ini harus menggunakan perasaan yang paling dalam, sangat pelan-pelan dengan hati yang tulus, atau yang disebut infomia ya guys. Simpen nalaunan begitu guys. Nah, kalau sudah merata, lalu kita akan tahap-tahap untuk memasukkan ke dalam loyang atau disebut piring opal, garis miring baskom opal gitu ya guys. Masukkan semuanya bumbu sinti ke dalam baskom. Setelah dimasukkan semuanya ke dalam baskom, lalu kita akan mengocek-ngocek terlebih dahulu adonan tersebut. Setelah itu kami pun berdiskusi senja di dalam makanan ini ya guys. Setelah itu kita tonton dulu sebentar, lalu kita aduk-aduk lagi, masukkan air cukupnya. Setelah kita berdiskusi, ternyata rasanya pun kurang masako ya guys. Kita masukkan lagi masakonya secukupnya aja, jangan terlalu banyak, soalnya kalau banyak dapat menyebabkan serangan jantung. Setelah itu kita aduk-aduk kembali si adonan tadi, rasakan sensasinya. Ternyata sudah terasa. Setelah sudah terasa begini ya guys, lalu kita lihat si cilok tersebut, ternyata dia sudah mulai matang. Oke, setelah itu saya pun bertugas untuk mencuci baskom yang tadi yang ada adukannya guys. Si saya pun bergegas langsung nyah karena mau dipakai untuk wadah cilok. Karena wadah ciloknya gak ada lagi guys, saya pun ngambek-ngambek guys, terngehek atau terngiang-ngiangi. Saya pun menggosok-gosok si baskom tersebut dengan tenaga urat sampai mau keluar guys.
Oke, setelah itu kita aduk-aduk cilok tersebut ya guys. Kita sambil cek-cek dulu apakah udah matang apa belum ya. Ternyata udah. Setelah itu kita masukkan ke dalam baskom. Kalau yang sudah matang kita boleh masukkan, kalau yang belum coba lagi aja. Kita sampai semuanya masuk ke dalam baskom, jangan sampai ada yang tertunda ya guys. Karena kalau ada yang tertunda itu seperti perasaan kita yang dulu pernah ada. Oke, untuk suapan pertama kita kasih. Ya udah, kalau gak mau mah kita masukin lagi aja ke baskom. Sambil ini menunggu ya guys, karena sangat lama sekali masukkan cilok ke dalam baskom ini, membutuhkan waktu 24 jam. Karena cilok yang dibuat hasilnya 3000 cilok jepret. Setelah lama menunggu, akhirnya sudah juga ya guys. Cilok ini hampir semuanya kita masukkan ke dalam baskom. Alhamdulillah semuanya sudah terkumpulkan. Setelah itu kita masukkan bumbu sinti yang tadi ya guys, semuanya ke dalam cilok jepret itu, supaya rasanya seperti kita berada di luar negeri atau Jerman, seperti itu ya guys. Lalu kita kerok-kerok si wadah opal itu ya guys, karena masih banyak rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang bernempel di opal itu. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata, dan tunggu hasilnya ya guys, apakah rasanya enak apa tidak. Kayaknya sih ini sudah mulai meresap ke dalam cilok-cilok jepret itu, dan cilok jepret ini pun akan siap dihidangkan. This is Oke, selanjutnya kita bawa aja si cilok ini ya guys, kita makannya di luar supaya ada udara yang sangat segar itu ya guys. Pertama-tama kita buka dulu kuncinya. Oh, ternyata dikunci ya guys. Sarap sekali guys, di luar sangat adem. Setelah itu kita bisa menghidangkan ini, dan bisa diumumkan juga di masjid supaya banyak-banyak orang yang melihat kita makan. Oh, ternyata di masjid itu guys tidak boleh diumumkan, karena cilok jepret ini tidak mengunsurkan orang yang mati. Kita harus dimakan saja di rumah Adit ya guys. Ternyata rasanya enak sekali, seperti kita berada di Korea Selatan ya guys. Dan rasanya pun cepol-cepol itu seperti karet, bisa dihidangkan untuk semua umat ini. Ternyata rasanya pedas, kita harus minum segelas air. Ternyata efek-efek si cilok jepret ini guys bisa melembutkan kulit, dan alhamdulillah kulit saya menjadi putih setelah memakan cilok jepret ini. Oke, setelah itu kita akan buat tutorial bikin kopi guys, kopi hidung. Masukkan kopi hidung dua apa ini guys, 2 sendok ya. Kalau kita masukkan 2000 butir sugar atau yang disebut gula pasir itu ya guys. Setelah kita masukkan sugar atau gula pasir, lalu kita menuangkannya dengan air panas. Oh, ternyata air panasnya gak ada, kita harus mencarinya. Ternyata air panas itu berada di depan ya guys, tidaklah. Ternyata udah panas, kita gak harus meleopnya lagi. Oke, selanjutnya kita tuangkan air panas ke dalam gelas ya guys, 30 ml cukup kayaknya nih, supaya terasa gula-gulanya begitu guys, manis. Oke, kopi pun siap dihidangkan. Setelah makan cilok kita akan mengopi bersama teman-teman guys, dan rasanya enak banget.
tasnya. This is kopi siap dihidangkan. Oke, terima kasih yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.